Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu ikatan ion. Kita harus belajar tentang pembentukan ion positif terlebih dahulu. Jadi, pembentukan ion positif itu biasanya terjadi pada unsur-unsur golongan 1A, 2A, dan 3A, di mana memiliki sifat unsur logam dan memiliki elektron valensi 1, 2, maupun 3. Nah, di sini dia memiliki kecenderungan untuk melepaskan elektron. Nih, contohnya ada unsur natrium. Na di sini. Ini konfigurasi elektronnya ada 2.8.1. Nah, supaya stabil itu kan harus memenuhi kaidah duplet atau oktet. Bisa kita lihat di sini. Ini kan elektron valensinya 1. Nah, elektron valensi 1 di sini nanti dia cenderung melepaskan elektron. Jadi, satu elektron yang paling akhir, yang paling belakang ini dilepas, kemudian Na-nya berubah menjadi Na+, dengan konfigurasi elektron yang sudah stabil, yaitu 2.8. Nah, jadi awalnya itu Na-nya netral, tidak bermuatan. Tetapi setelah melepaskan satu elektron, dia berubah menjadi Na+. Jadi ini Na+, ini elektron 1 yang dilepaskan tadi. Kemudian ada contoh magnesium. Di sini konfigurasi elektronnya 2.8.2. Nah, elektron valensi 2 ini juga cenderung melepaskan elektronnya. Jadi, 2 elektron yang paling akhir ini dilepaskan. Kemudian Mg-nya berubah menjadi Mg2+, dengan konfigurasi elektron yang sudah stabil, yaitu 2.8. Nah, seperti ini penulisan pembentukan ion positifnya. Jadi yang awalnya Mg netral berubah menjadi Mg bermuatan 2 positif. Kemudian contoh yang ketiga ada aluminium. Konfigurasi elektronnya 2.8.3. Ini elektron valensi 3 ini juga cenderung melepaskan elektronnya. Jadi setelah 3 elektron ini lepas, Al berubah menjadi Al3+, dengan konfigurasi elektron 2.8 yang sudah stabil. Oke, kita lanjut. Ada pembentukan ion negatif. Pembentukan ion negatif ini terjadi pada unsur-unsur golongan 5A, 6A, dan 7A yang memiliki sifat unsur non-logam dan mempunyai elektron valensi 5, 6, maupun 7. Nah, ini memiliki kecenderungan untuk menerima elektron. Contohnya yang pertama ada N di sini. Ini konfigurasi elektronnya adalah 2.5. Supaya stabil, memenuhi aturan oktetnya di sini supaya jadi 8, jadi dia harus menerima 3 elektron. Sehingga penulisannya adalah N ditambah 3 elektron menjadi N3-. Jadi yang awalnya netral menjadi bermuatan 3- karena dia menerima 3 elektron. Lanjut, ada contoh yang kedua yaitu oksigen. Di sini konfigurasi elektronnya adalah 2.6. Jadi supaya stabil, dia menerima 2 elektron. Nah, penulisannya adalah seperti ini. O ditambah 2 elektron menjadi O2-. Kemudian ada contoh yang ketiga yaitu fluor. Di sini konfigurasi elektronnya adalah 2.7. Supaya stabil, dia harus menerima 1 elektron untuk memenuhi aturan oktet. Penulisannya adalah seperti ini. F ditambah elektron, ini 1 elektron ya, berubah menjadi F-. Definisi dari ikatan ion. Jadi, ikatan ion itu merupakan ikatan yang terjadi karena serah terima atau transfer elektron secara penuh. Pada pembentukan ikatan ion itu ada unsur yang melepas elektron dan ada unsur yang menerima elektron. Unsur yang melepas elektron adalah unsur-unsur golongan logam atau elektropositif. Contoh unsur logam ada LiNaK, BeMgCa, maupun Al. Dan masih banyak lainnya. Kemudian yang menerima elektron itu ada unsur-unsur non-logam atau elektronegatif.
contoh unsur non-logam ada FCl, BRI, kemudian ada oksigen dan sulfur, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini ada contoh pembentukan ikatan ion. Contohnya adalah NaCl, natrium klorida, atau biasa ditemui di kehidupan sehari-hari yaitu garam dapur. Nah, NaCl ini terdiri dari unsur Na dan unsur Cl. Na di sini memiliki nomor atom 11, jumlah elektronnya kan berarti 11, dan konfigurasi elektronnya adalah 2.8.1. Nah, supaya stabil, Na ini harus melepaskan satu elektron sehingga berubah menjadi Na+, dengan konfigurasi elektron 2.8. Kemudian untuk unsur ini Cl, nomor atomnya 17, jadi jumlah elektronnya itu ada 17 ya. Sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2.8.7. Nah, supaya stabil Cl ini harus menerima satu elektron sehingga menjadi Cl- dengan konfigurasi elektron yang stabil 2.8.8. Nah, Cl ini tidak melepaskan 7 elektron untuk memenuhi aturan oktet, karena melepaskan 7 elektron itu lebih sulit daripada menerima 1 elektron. Jadi yang elektron valensinya 7 itu cenderung menerima elektron untuk mencapai kestabilannya. Nah, di sini Na+ dan Cl- itu menjadi NaCl. Jadi satu elektron yang dilepaskan Na tadi akan ditangkap oleh Cl. Kemudian di sini ada sifat senyawa ion. Yang pertama adalah memiliki titik didih dan titik leleh relatif tinggi. Kemudian senyawa ion berwujud padat pada suhu kamar. Kristalnya keras tetapi rapuh. Kebanyakan senyawa ion larut dalam air, dan dalam bentuk padatan dia tidak menghantarkan listrik, tetapi dalam bentuk lelehan atau larutannya ia dapat menghantarkan listrik. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu definisi ikatan kovalen. Jadi, ikatan kovalen itu merupakan ikatan yang terjadi karena penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama dari kedua unsur yang berikatan. Nah, jenis dan pembentukan ikatan kovalen itu. Yang pertama ada ikatan kovalen tunggal. Jadi, ikatan kovalen tunggal itu merupakan ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan bersama satu pasangan elektron oleh dua atom. Contohnya ada H2. Nah, di sini kan H2 terbentuk dari dua atom hidrogen. Atom hidrogen itu nomor atomnya 1, jadi konfigurasi elektronnya seperti ini. Nah, mempunyai satu elektron valensi. Kita tuliskan lambang Lewisnya di sampingnya. Kita tulis dulu lambang unsur, kemudian kita letakkan dot di sampingnya. Nah, seperti ini. Nah, atom H ini hanya memiliki satu elektron valensi, jadi tidak mungkin melepaskan elektron, karena jika dilepas nanti akan menjadi 0. Sehingga yang dilakukan oleh atom H ketika berikatan dengan atom H yang lain adalah saling memberikan elektron. Jadi ini. Nah, untuk membedakan ganti warna dulu. Yang satunya gini ya. Nah, gini. Oke. Jadi di sini mereka saling memberikan elektronnya untuk digunakan secara bersama-sama. Jadi ini memenuhi kaidah duplet. Yang ini juga memenuhi kaidah duplet karena ada dua elektron. Seperti ini. Kemudian untuk gambar strukturnya kita akan gambarkan di atas. Oke. Jadi ada dua
titik di sini, jadi ada sepasang elektron, jadi bisa kita gambarkan dengan satu garis. Jadi satu garis ini menggambarkan adanya satu pasang elektron yang digunakan secara bersama-sama. Ini gambar dari rumus strukturnya. Oke, yang selanjutnya ada ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan bersama dua pasangan elektron oleh dua atom. Di sini ada contohnya yaitu O2. O2 di sini dibentuk oleh dua atom oksigen yang saling berikatan. O nomor atomnya 8, konfigurasi elektronnya seperti ini. Oke. Nah, yang pertama yang ini kita akan gambarkan struktur Lewisnya. Oke, kita gambarkan elektron valensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini. Kemudian yang satunya ini kita gambarkan juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 gini. Oke. Di sini ketika mereka berikatan ya. Ini ada berapa elektron? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma 7 elektron. Kemudian yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elektron juga. Nah, ini kan belum memenuhi aturan oktet. Jadi strukturnya ini tidak bagus, tidak stabil. Oke, akan kita hapus saja. Kemudian kita ganti struktur yang lebih stabil. Nah, dengan cara yang satu ini kita tarik ke sini. Nah, ini satu elektron yang di bawah kita tarik ke sini ya nanti. Oke, akan kita gambarkan. Ini kita hapus ini. Nah, yang bawah tadi kita tarik ke sini. Ini. Nah, sekarang coba kita lihat ketika mereka berikatan apakah sudah memenuhi aturan oktet. Nah, ini ada berapa elektron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elektron. Yang ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elektron. Nah, ini sudah memenuhi aturan oktet. Jadi strukturnya ini udah benar. Udah stabil. Sehingga rumus strukturnya di sini akan kita gambarkan. Nah, kalau satu pasang elektron itu tadi kan disimbolkan dengan satu garis gini. Nah, kalau ini ada dua pasang elektron. Jadi ada dua garis yang hubungan. Nah, ini untuk rumus struktur dari ikatan kovalen pada O2. Terbentuk ikatan kovalen rangkap 2. Yang berikutnya adalah ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 merupakan ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan bersama 3 pasangan elektron oleh 2 atom. Contohnya di sini adalah N2. Jadi N2 ini terbentuk karena adanya 2 atom nitrogen yang saling berikatan. Nitrogen itu nomor atomnya 7, konfigurasi elektronnya 2,5. Ini. Oke. Kita akan gambarkan lambang Lewisnya ini. Nah, ini kan
elektron valensinya 5. Jadi untuk mencapai kestabilan itu dia perlu menerima 3 elektron lagi untuk mencapai kaidah oktet. Ya udah, kita tulis saja 3-nya di tengah di sini. Nah, gini. Kemudian masih ada 2 elektron valensi, boleh kita letakkan di atas. Nah, ini kita gambarkan juga. Ini untuk mencapai aturan oktet kan dia butuh 3 lagi nih. Nah, jadi atom N ini sama-sama kekurangan 3 elektron, sehingga ketika N bergabung dengan N yang lain membentuk N2, maka masing-masing N akan menyumbangkan 3 buah elektronnya. Nah, disumbangkan untuk digunakan secara bersama-sama. Jadi, diletakkan di tengah seperti ini. Oke, akan kita cek ketika berkaitan apakah ini sudah memenuhi aturan oktet. Nah, ada berapa elektron di sini? 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Yang sebelah sini juga udah 8. Sehingga memenuhi aturan oktet. Jadi, gambar struktur Lewis ini sudah tepat, sudah stabil. Akan kita gambarkan untuk rumus strukturnya. Karena di sini ada 3 pasang elektron yang digunakan secara bersama-sama, berarti kita gambarkan dengan adanya 3 buah garis di tengah. Nah, seperti ini. Nah, oke. Ini rumus strukturnya. Kemudian lanjut ke sifat senyawa kovalen. Yang pertama adalah memiliki titik didih dan titik leleh yang relatif rendah. Kemudian senyawa kovalen dapat berwujud padat, cair, dan gas pada suhu kamar. Umumnya senyawa kovalen itu tidak larut dalam air dan dalam bentuk padatan dan lelehan tidak menghantarkan listrik, tetapi dalam bentuk larutan ada yang dapat menghantarkan listrik. Oke, sekian materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terus semangat belajar.